Hari ini kita kembali di Sinemisul. Kali ini bersama gue Putih dan Firda Sinema. Member terbaru loh, new member loh. Ini debut. Pernah debutin Sinemisul ya. Hari ini kita mau ngomongin film apa, Fir? Hari ini kita mau ngomongin film Promising Young Woman. Arahan Emerald Fennell ya. Emerald Fennell sendiri nih kalau gue kemarin baca-baca nih Put ya. Dia itu pernah jadi salah satu orang di belakangnya series Killing Eve kalau lo pernah nonton. Tapi yang season kedua dia salah satu showrunner-nya gitu. Gantiin Phoebe ya. Benar, Phoebe. Terus sekarang weekend ini debut feature-nya dia kan Promising Young Woman gitu. Oh wow, gue ini langsung Promising Young Woman ini sebenarnya ceritanya atau sinopsisnya sendiri tentang seorang kucing bintang tamu kita hari ini. Jadi Promising Young Woman ini sebenarnya ceritanya tentang seorang cewek bernama Casey Thomas, ya nggak sih? Gue lupa nama belakangnya. Pokoknya namanya Cassandra, dipanggil Casey. Oke. Iya, dia tuh sebenarnya mewakilkan kemarahan atau mewakilkan ini temennya atas kematian temennya yang merupakan korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh teman-temannya se-alma mater sekolah kedokteran ya gitu. Jadi kenapa nih kita mengangkat film ini menjadi bahan obrolan kita? Karena ini temanya penting banget ya dan sangat relevan, selalu relevan. Dan ya kita sebagai perempuan pasti punya pengalaman 1-2 hal dong yang ke arah sana gitu. Emang harus diomongin sama perempuan juga sih. Iya, ini topiknya perempuan makanya dan seneng banget writer dan sutradara ini perempuan juga. Yes, benar sekali. Karena kelihatan banget take-nya dalam ngebahas kasus KS ini. Biasanya kan suka ada gimana gitu. Kalau dari keresahan kita sendiri waktu kita nonton video di Twitter yang melihat bahwa film ini itu dipandang beberapa orang adalah sebuah film yang menyenangkan gitu ya. Seharusnya berdasarkan adegan ini full spoiler ya. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton filmnya, mohon maaf, boleh nonton dulu terus balik lagi ke sini. Karena kita bakal buka-buka semuanya full spoiler di sini. Ini harusnya kita taruh depan tadi tapi udah lah ya. Ya ada satu adegan yang dimana si Casey ini sama cowoknya siapa pokoknya yang memerankan itu Bo Burnham, Ryan ya. Gue lupa mulu nama-nama karakter itu. Kayak mereka di awal-awal pacaran di situ, terus mereka joget-joget sambil nyanyi di apotik kayak Guardian gitu. Nyanyiin lagunya Paris Hilton yang Stars Are Blind, dan banyak yang fokusnya tuh di adegan itu gitu loh, kayak ini scene best scene of the movie gitu, kayak ini fun banget gitu kayak dan sempat di-quote juga sama Paris Hilton-nya juga. Lo tau kalau Paris Hilton pernah kayak thanks for gitu kayak gitu, kayak senang banget lagunya dipakai di film itu. Padahal kalau dari iniasinya sendiri menurut lo gimana Put? Harusnya itu gue sedih sih kalau sekarang lihat adegan itu, karena ya di seiring filmnya berjalan kita tahu kalau ternyata si Ryan cowoknya Casey yang juga dulu teman sekampusnya ini ternyata merupakan komplisit di kasus pemerkosaan yang menimpa sahabatnya si Casey ini. Jadi yang tadinya marahnya cuman ini pas tahu si ini pacarnya jadi ikutan juga, jadi makin marah juga kan si Casey-nya ini. Iya, kayak bukan cuma bystander tapi dia enabling. Yes, dia kenal, dia ada di ketika saat kejadian, dan itu terbongkar baru setelah masuk ke act 3 filmnya. Dia ada di video itu dan dia tidak dia tidak menghentikan kejadian kekerasan seksual itu terjadi, dan dia juga nggak jujur juga ke si Casey-nya ini. Padahal di act 3-nya itu sebenarnya si Ryan itu kayak merasa bersalah juga. Dia kan kayak enggak aku kayak mengeluh-ngeluhan, tapi pas endingnya dia masih tetap ikut ngobrol, kayak nggak ada apa-apa banget gitu, kayak masih mendukung si temennya ini gitu kan, kayak dia denial kayak gue nggak ada apa-apa lagi sama si cowok ini, siapa namanya sih lupa. Si Al Monroe. Al Monroe ya. Si Al ini gue udah nggak temenan lagi kok sama dia, tapi pas nikahan dia ada kayak ngobrol juga sama teman-temannya dia gitu. Jadi kayak kemarahannya sih Casey, gue ngerti sih, dan itu sangat terjustifikasi. Kenapa sih ya budaya misogyni atau patriarki kayak gini tuh kayak masih ada terus gitu ya, kayak biasa aja banget tuh, kayak orang-orang di sekitar kita tuh kayak struktur. Ya maksudnya kayak yang ditunjukin dalam filmnya ini juga, si Al Monroe ini bisa berjalan bebas dan si Nina yang jadi korban ini
tidak didengarkan oleh dekanat universitasnya, bahkan sampai si Casey ini ngerjain dekannya itu kan, itu datang juga ya. Iya, sampai yang dikerjain anaknya dibilang nggak diculik padahal dikibulin gitu. Itu karena emang ya sistem yang ada melanggengkan itu. Mereka tidak memikirkan korban gimana ke depannya, tapi lebih mikirin ini pelakunya anak yang berprestasi, nanti dia masa depannya gimana. Yang dimana di sini itu tuh mencermin, ini sebenarnya film ini bisa dibilang terinspirasi dari cerita nyata ya, Fir ya. Tahun 2015 di Stanford University terjadi kasus pemerkosaan yang ceritanya hampir sama dengan kasus yang diangkat di film ini. Satu mahasiswa berprestasi, dia itu atlet namanya Brock Turner, dia memperkosa perempuan yang sedang dalam keadaan mabuk sampai tidak sadarkan diri. Dan ini kasusnya di blow up sampai ke media internasional. Kalau misalnya kita Google Brock Turner rape case, itu langsung nongol semua beritanya. Dan Stanford itu memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman pada Brock ini dengan alasan he is a promising young man. Oke. Mungkin ini yang kenapa judulnya jadi Promising Young Woman. Itu dia. Ujung-ujungnya si Brock ini dipenjara, tapi cuma kena vonis 6 bulan dan dia cuma menjalankan selama 3 bulan. Sumpah. Meski di rekornya ada dia ini rapist gitu, tapi hukuman yang dijalani cuma 3 bulan. Dengan probation 3 tahun apa kalau. Terus si korbannya terakhir gue baca sih korban ini akhirnya berani maju. Tadi kan dijaga anonim kan, dia akhirnya berani maju, terus diwawancara sama siapa gitu. Dan dia sangat merasa tidak puas dengan putusan pengadilan yang cuma ngasih 6 bulan terus probation 3 tahun itu. Ya maksudnya itu 6 bulan lu kasus apa sih? menghancurkan kehidupan. Sistem yang ada itu membiarkan kejadian ini berjadi terulang lagi karena pelaku ngerasa ya toh gue gak bakal kena apa-apaan kasarnya. Sama seperti di Indonesia juga perangkat hukum yang ada belum ada yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual kecuali pemerkosaan dalam artian penis masuk vagina secara paksa gitu kan. Ya kayak yang kita tahu kasus Angel Games segala macem itu kan ujung-ujungnya berakhir damai, berakhir korbannya mundur atau jalan di tempat ya, karena emang bingung juga sih mau diapain gitu, dan sistem yang ada juga pasti melanggengkan gitu. Betul. Nggak sekali 2 kali kita dengar. Gue tuh sempat mikir nih, kenapa sih di filmnya itu kayak dikasih banyak sekali tonton yang kayak permen lah, pastel yang menyenangkan gitu, dan dikasih soundtrack yang pop juga kan. Gitu. Padahal sebenarnya ini ngomongin memang cukup berat gitu. Dan kalau gue mikir ini sebenarnya tuh menguatkan karakternya si Casey ini gitu, kayak dia tuh di awal kayak diem aja kayak, tapi di akhir dia kayak memangsa predator ini gitu kan. Jadi kayak just because we love Britney Spears or Paris Hilton doesn't mean we can cut someone's throat gitu kan. Itu banget sih, kayak di saat kayak dia nih yang kayak ya udah gitu aja. Tapi dia di balik layar begitu malam minggu memangsa para cowok-cowok yang karakternya dingin di awal tapi dingin. Kan perubahannya ini banget ya, start banget antara pas dia lagi ngejep. Ya mungkin kalau kalian udah nonton trailer atau nonton filmnya pasti tahu dia ini tiap malam minggu keluar target cowok-cowok yang memangsa cewek-cewek yang dia tuh kayak pura-pura mabok gitu nggak sih, di bar, di pub, di gitu, terus kayak dibungkus itu dia gue tapi nyari dibawa pulang dibungkus terus dibuat tidak nyaman gitu nggak sih si cowoknya gitu si cowoknya kayak berusaha untuk ngewain dia gitu. Bener. Gue nggak tahu yang lebih halus gimana. Karena ya kalau kayak gitu kan sebenarnya sudah salah satu textbook definitionnya pemerkosaan ya. Dan di sini kayak dia pengen making her point, ini tuh nggak boleh gitu loh. Ini tuh pemerkosaan yang dinormalisasi dan lo semua harus tahu lo nggak boleh ngelakuin ini lagi gitu. Dan itu beda banget karakter dia di situ sama karakter dia sehari-hari pas lagi jaga kafe itu ya. Bener kayak pas siang hari dia di coffee shop dengan temennya itu, tapi pas malam hari dia udah berubah gitu kayak henshin gitu. Nakutin banget itu. Serem sih. Tapi memang harus ada ini sih, kayak itu sebenarnya kan marah, tapi kayak gimana ya? Marahnya dia tuh lebih ke rasa sedih atau rasa bersalahnya dia karena nggak ada waktu pas Nina kejadiannya si Nina itu kan. Dia kayaknya ya ini juga di sini nekenin banget gimana kasus kekerasan seksual itu korbannya nggak cuma satu. Tapi collateral damage-nya di sekitarnya itu banyak. Bukan hidupnya Nina aja yang rusak. Dan meski kita nggak tahu dia meninggalnya kenapa ya. Tapi sampai di ujung-ujungnya dia meninggal.
Tapi itu akhirnya bikin hidupnya Casey ikutan rusak, dia ikutan drop out. Sampai orang tua dia jadi depressed banget, sampai bahkan gak sadar ulang tahunnya dia sendiri kan. Udah umur berapa masih 30 kayak lo tuh umur 30 masih sampai orang tuanya juga ikutan sosial dari keluarganya juga. Iya, maknya sih yang kelihatan sedih banget gitu. Terus ya ibunya juga sempat ditongolin kan. Benar. Ibunya si Nina sampai bilang ke si Casey-nya kayak udahlah lo move on gitu, jangan terlalu stuck sama ini terus. Tapi gimana ya, nggak semudah itu juga sih. Dengan dengan Casey jadi ibaratnya malaikat gitu, tetap tidak bisa merubah struktur itu tadi yang lo sebut ya. Iya. Kuat, buktinya juga Casey juga ikut meninggal juga kan waktu di terakhirnya waktu gitu. pembalasan dendam yang di pas bachelor party-nya mereka dia udah. Dan di sini yang di adegan terakhir itu sih yang pas dia ujung-ujungnya ya mungkin alasannya si Al ini gue nggak sengaja bunuh dia. Di sini kayak nunjukin sih kayak orang yang bisa melakukan kekerasan seksual, apalagi ya di sini konteksnya laki-laki ya. Laki-laki yang pernah menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan itu nggak mungkin dia bakal escalating jadi membunuh perempuan, jadi femisida gitu. Itu kayak grim banget sih. Orang bilang kayak wah ini badass banget nggak, ini the harsh reality yang perempuan hadapi setiap hari gitu. Iya. Kayak minggu ini aja ada berbagai kayak apa, gue liat tweetnya Baga kemarin. Yang mana tuh? Minggu ini tuh ada 5 kasus pembunuhan, 4 diantaranya korbannya perempuan. Gitu. Kayak seberbahaya itu loh dunia bagi perempuan. Dan kasus pemerkosaan juga gue kebanyakan lihat headline di beberapa minggu ini mantan politisi itu nggak sih? Ya ampun, itu anak sendiri loh korbannya, ibunya lagi kena COVID, dirawat anaknya sendiri. Setan tuh dia bukan di neraka tapi di antara kita anjir. Kalau gue lihat kenapa sih cowok-cowok ini kayak ngerasa denial setelah tahu dia tuh sebenarnya tahu dia tahu dia salah. Dia pelaku gitu, dia tahu gitu, tapi kayak masih ngulang-ngulangi lagi gitu loh, kayak karena nggak ada dia merasa ya udah waktu itu gue kagak kena apalagi sekarang gitu. Dan ada aktor-aktor yang melindungi mereka ya. Kalau di Promising Young Woman ini si Al ini dilindungi sama sahabatnya si Joe itu kan, yang slender, yang ngerekam kan si Joe juga waktu yang kejadian pas kuliah, dan yang nyebarin videonya itu dia juga kan. Dan akhirnya orang-orang ya karena dia tahu untuk kasus yang si Nina itu orang-orang bakal menyalahkan korban, jadi si Al ini selamat gitu. Sementara untuk kasusnya Casey ya nggak boleh ada orang tahu karena si Joe ini si Al ini kan mau nikah kan. Terus ya jadinya ya dibakar lah badannya, mayatnya itu kan di pinggir di tengah lapangan gitu. Dan kalau dari Casey-nya sendiri itu kan sebenarnya kalau dia tahu nih dia sedang melakukan misi ini kan pembalasan dendam itu, seharusnya dia tahu kalau pada saat dia melakukan pembalasan pasti kan dia detail awalnya pasti dia akan runut gitu kan. Jadi paling nggak dia tahu kalau dia juga akan itu membahayakan dirinya juga. Dia gitu. udah tahu, makanya dia ngirim surat ke mantan pengacaranya si Al itu kan, kalau gue ngilang lo kirim ini ke polisi gitu. Benar. Karena dia udah tahu di sini sebenarnya misi dia kamikaze. Iya betul. Dia menggali kuburan musuhnya dan menggali kuburan sendiri. Iya. Ya, dia harus tahu. Dia tahu kayak buat ngabisin dia, gue ada kemungkinan besar gue juga ikutan habis sih. Yes. Gitu, karena ya dia tahu what people can do to her, especially this mofo. Gitu. Mencari bahasa yang agak halus gitu ya. Gitu. Terus kalau menuju ending sendiri tuh kalau misalkan dia kan dapat kayak pager ya, apa sih? SMS ini SMS ya. Automated. Kalau di Telegram sih bisa sih kayak di timing gitu. Bukan pager ya? Bukan ya? Gitu, bukan ya. Pager tahun berapa ya? Tua banget, Bu. Ya berarti pada saat itu sebenarnya dia juga udah tahu ya kalau udah pada saat hari pernikahannya si Al dia juga udah nggak ada. Udah perhitungannya dia bakal mati dan bener kan ternyata. Makanya dia udah nyiapin scheduled message buat si Ryan itu gitu kan. Orang nganggep di situ kayak hias banget, tapi gue sedih sih di situ. Kayak lo tahu Casey tuh tahu she has nothing else to lose gitu, kayak ya udah kalau gue jadi korban juga ya gue gak keberatan gitu loh. Makanya dia bener-bener she did the right thing lah gitu kan. Ya udahlah, selesai aja di sini semuanya gitu. Ya mungkin ada juga karena dengan terakhirnya dia kirim pesan di sign love Casey and Nina. Kayaknya dia juga kayak ada pikiran kalau gue sih ngeliatnya ya udahlah toh kalau gue mati gue bakal sama Nina lagi gitu. Benar ya gitu. Itu sedih sih gue kayak.
Terus sempet ada yang menanyakan hubungannya Casey dan Nina juga gitu tadinya kayak dari penonton audiens ada yang menanyakan. Iya, gue pernah baca soalnya sama interviewnya. Gue nggak sempet mikir jauh sampai ke situ sih kayak. Yang gue lihat ya di Twitter terutama, gue nggak tahu Letterboxd karena gue tidak buka-buka kecuali buat ngelog gue nonton film apa aja minggu ini gitu. Opini orang bener-bener split ya, 50-50 antara suka atau enggak. Bener-bener either you love it or you hate it. Yes. Tapi kalau menurut gue either lo suka atau tidak dengan film ini, itu tergantung gimana lo melihat ini genrenya apa, ke arah apa. Is it karena menurut teman-teman yang lain tuh kayak melihat ini tuh kayak secara struktural kayak lo jahat gitu doang kayak secara seperti itu doang gitu. Padahal kalau buat gue sih ini membahas banyak banget rape culture, misogyny, patriarchy, sexism secara general. Gitu. Dan harusnya sih bisa membawa percakapan banyak sih ya. Oh iya, ini discussion opener banget sih, bisa debat sampai gebuk-gebukan kasarnya kalau kayak gini. Terus sih kalau gue sih suka. Kalau kalau dari Putih ngasih skor Promising Young Woman berapa ya, Putih? Oh, gue itu ngasih di Letterboxd berapa ya? 4 ya kalau nggak salah. Oh, 4 ya? Kami juga dia udah jarang buka Letterboxd jadi lupa gue 3,5 kayaknya. 3,5 ya. Itu sih. Karena ya itu kalau buat gue ini bagus untuk memicu percakapan gitu. Yes. Itu sih. Ya, mungkin itu aja dari kita ya. Iya. Untuk episode yang gini. Promising Young Woman kali ini. Jangan lupa nih masih terkait rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual masuk ke prolegnas 2021, terus kita dukung, terus kita kawal sampai akhirnya disahkan. Tuh. Itu aja guys, terima kasih banyak sudah nonton, udah dengerin yang di Spotify juga. Ada salam ya, udah cukup aja itu aja. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Bye.